Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dipancarluaskan dari studio Bandung TV di Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabbul Izzati, dialah Allah Rabbul Alamin yang telah menurunkan risalah yang agung kepada Rasulnya yang mulia. Karenanya kita bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV, di siang jelang sore ini senang sekali rasanya, bahagia rasanya Dede Nugraha bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program acara Solusi Islami. Sebuah program hasil kerjasama dari Yayasan Insani Tazkiyah Gemilang dengan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH Darul Mutakin. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita, pembimbing ibadah haji dan umroh KBIH Darul Mutakin, Ustadz Asep Rohidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga pemirsa di studio Bandung TV kita sudah kehadiran Majelis Taklim, ibu-ibu Majelis Taklim. Ada 3 Majelis Taklim yang hadir di studio Bandung TV. Yang pertama adalah Majelis Taklim Mardotilah, kemudian Majelis Taklim Istiqomah, dan Majelis Taklim Baitul Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pemirsa Bandung TV, tema yang akan dibahas di kesempatan yang berbahagia ini adalah mencari ketenangan hati dengan sobar dan sholat. Nanti insya Allah kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda yang akan bergabung, telepon, bertanya langsung kepada narasumber di 02270778563. Insya Allah juga kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu Majelis Taklim untuk menyampaikan pertanyaan juga kepada narasumber. Kami akan segera kembali di segmen berikutnya. Anda tetap bersama kami di acara Solusi Islami Bandung TV. Masih di acara Solusi Islami bersama Yayasan Darul Mutakin, KBIH Darul Mutakin, dan juga Majelis Taklim yang sudah hadir di Bandung TV. Baik, pemirsa Bandung TV, tema yang sedang akan kita bahas adalah mencari ketenangan hati. Alhamdulillah, Ustadz sudah hadir di studio. Kita akan simak uraian materinya. Assalamualaikum. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan, dan ibu-ibu, para bapak Majelis Taklim Mardotilah, Istiqomah, dan Majelis Taklim Baitul Mutakin yang ada di Kota Bandung. Tentu saja segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore ini kita akan melanjutkan kajian yang tertunda pada 2 pekan yang silam, yaitu tentang bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Pekan yang lalu kita ungkapkan bahwa tiada yang diinginkan oleh semua umat manusia kecuali satu hal, yaitu kebahagiaan hidup. Siapa orangnya yang tidak ingin hidup bahagia? Saya kira inilah yang selalu dicari, dikejar oleh semua umat manusia dengan berbagai macam aktivitasnya, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan hidup. Nah, ternyata
Kita sudah mendapatkan formulasinya langsung di Al-Quran As-Sunnah, bahwasanya kebahagiaan hidup itu ternyata Rasulullah SAW mengatakan ada dalam hati kita. Ketika hati ini sudah tenang, maka insya Allah disitulah kebahagiaan akan kita raih. Nah, permasalahan kita adalah bagaimana sekarang untuk mendapatkan hati yang tenang itu. Mungkin pemirsa Bandung TV masih ingat, poin pertama yang lalu adalah dengan banyak zikrullah, zikir pada Allah. Dan kali ini kita sampaikan poin yang kedua, untuk mendapatkan hati yang tenang berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Hati yang tenang itu akan kita dapatkan dengan memiliki sifat sobar dan mendirikan sholat. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-sholah, mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dengan sobar dan dengan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang sobar. Sobar dan sholat, kata Allah. Ketika kita ingin mendapatkan perlindungan, pertolongan dari Allah, yang akhirnya insya Allah hati kita akan menjadi tenang dan ujungnya kebahagiaan, maka raihlah dengan sobar dan sholat. Nah, kemudian pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan, lantas kenapa kita harus memiliki sifat sobar? Kemudian nanti kita akan ungkap juga bagaimana cara memiliki sifat sobar itu. Pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan, yang pertama, lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ternyata sobar ini amat sangat kita butuhkan. Kita harus memiliki sifat sobar yang betul-betul. Kenapa? Karena ternyata dalam Quran surah Al-Baqarah 155, Allah menyatakan di dunia ini tidak ada manusia yang tidak diuji, apalagi orang beriman. Walanabluwannakum bisyai'in, kata Allah, sungguh kami akan memberikan ujian-ujian kepada kalian dengan 1001 macam ujian. Di antaranya minal khauf, pertama Allah akan menguji dengan rasa takut, wal ju' dengan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, atau mungkin yang keempat wal anfusi, jiwa, wasamaros, dan buah-buahan. 5 faktor ujian inilah yang akan selalu datang silih berganti kepada siapapun hamba Allah yang mengaku beriman pada Allah. Dalam konteks ayat yang lain Allah menyatakan, hasibanas ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira, kata Allah, karena kalian sudah mengatakan ayyaqulu amanna, ya Allah kami telah beriman kepadamu, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Kata Allah, ngaku sih boleh, kalian beriman kepada kami, tapi nanti dulu. Semua orang-orang yang beriman sebelum kalian, semuanya tak terkecuali melalui ujian-ujian, di hadapan berbagai rintangan dan tantangan kehidupan. Bahkan jangankan kita, manusia biasa, Nabi dan Rasulnya sendiri pun, beliau pun tidak kurang mendapatkan ujian. Bahkan ternyata Allah Maha Adil, makin tinggi kualitas keimanan seorang, makin istiqomah ibadah seorang, maka ujiannya pun akan semakin hebat dan semakin berat. Subhanallah. Nah, tidak ada cara lain ketika kita dihadapkan dengan permasalahan hidup tadi berupa ujian-ujian itu, kecuali baru akan bisa kita lalui dengan baik, kita hadapi dan sempurna ketika kita memiliki kesobaran. Maka itu di ujung ayat 155 Al-Baqarah Allah menyatakan, wa basyiris sabirin, sampaikanlah kepada mereka berita gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Subhanallah. Itulah kenapa kita harus memiliki sifat yang sabar itu. Nah, pada 156-nya Allah menyatakan, siapakah mereka orang-orang yang sabar itu? Di antaranya Allah menyebutkan alladzina idza asobathum musibah, yaitu mereka apabila ditimpakan kepada mereka satu bentuk musibah, ujian, tantangan apapun bentuknya, maka dia tidak keluh kesah, tidak lantas merasa pesimistis, gitu, depresi, apalagi bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Melainkan diterima dengan keteguhan hati dan kesabaran yang tinggi, terungkap dengan ungkapannya yang mulia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, ya Allah, diciptakan olehmu, kami semua ini adalah milikmu, dan sesungguhnya kami pun akan kembali kepadamu.
Inilah barangkali alasan pertama kenapa kita harus memiliki kesabaran itu. Lantas mungkin Anda bertanya, bisa Bandung TV yang Allah muliakan dan para jemaah, bagaimana untuk memiliki sifat sabar yang mulia itu? Emang terus terang kadang mengungkapkan kata sabar ini mudah sih. Mudah diucapkan. Nah itu, tapi ketika untuk memilikinya sungguh amat sulit ya. Tapi mudah-mudahan melalui solusi Islami ini menjadi solusi yang terbaik untuk Anda, hingga Anda usai bersama kami, kalau hanya 60 menit, kita semua memiliki kesabaran yang betul-betul luar biasa. Ada 4 poin yang saya sampaikan kepada Anda. Yang pertama, ketika kita ingin memiliki sifat sabar adalah menyadari bahwa segala yang dimiliki oleh kita itu hakikatnya milik Allah. Inna lillahi. Harta kita punya Allah. Rumah, mobil, sawah, ladang, anak, istri, suami, bahkan diri kita pun bukan punya kita. Sadarilah itu. Mana buktinya bahwa diri kita pun bukan punya kita? Kalaulah memang kita ini memiliki diri kita, kenapa kok kita bisa sakit? Kenapa orang bisa meninggal? Kalau itu punya kita, milik kita, kita yang memiliki hak penuh. Tidak mungkin orang bisa meninggal. Itu fakta bahwa segala yang kita miliki, termasuk anak, istri, suami, diri kita pun bukan milik kita. Sadarilah itu. Nah, yang kedua, sadari pula bahwa semua yang dimiliki oleh kita, wa inna ilaihi raji'un, akhirnya akan kembali kepada sang pemiliknya. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Mungkin para jemaah pemirsa Bandung TV yang Allah muliakan, barangkali pernah ada yang ditinggal wafat oleh putra-putrinya, mohon maaf. Mungkin juga pernah ditinggal wafat oleh suami tercinta, istri tercinta, atau ayah tercinta, dan sebagainya. Atau mungkin pernah kehilangan benda. Bagi orang yang sabar, insya Allah tidak akan terus menangis. Sedih sih hal yang wajar dan biasa. Nabi SAW pernah beliau menangis ketika putrinya Siti Fatimah dimasukkan ke liang lahat. Berlillah air mata beliau. Sahabat yang melihat berkata, "Ya Rasulullah, engkau menangis?" "Ya," kata Nabi. "Kenapa ya Rasul?" "Air mata ini tanda rahmat kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla." Jadi artinya hal yang wajar, yang manusiawi, gitu, sah-sah saja ketika kita mendapat musibah kita menangis. Tapi yang tidak boleh lantas timbul niyaha. Apa niyah itu? Meratapi. Kula kata-kata seolah-olah tidak mau menerima atas takdir Allah itu. Ya Allah, ya Rabbi, kita nggak sejeng abdi mautkan sekalian. Nah, gitu itu. Kagok lah. Udah aja sama suaminya ambil sekalian, mertua sekalian semua ambil, ya Allah. Itulah niat, itu yang nggak boleh. Sedih sih boleh, prihatin sah-sah saja. Tetapi kembalikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertama, semua yang kita miliki punya Allah. Yang kedua, semua yang kita miliki pun akan kembali kepada Allah. Allah mengambilnya, kok Allah yang punya, kenapa mesti ditangisi? Mangga ya Allah. Yang penting, nah ini dia, ya Rob, jadikanlah ini semua. Poin yang ketiga, bahwa setiap musibah itu yakini pasti ada hikmahnya. Pasti itu. Apa hikmah itu? Dampak positif ya, dampak positif. Hanya memang hikmah ini biasanya tidak bisa kita rasakan di saat musibah itu terjadi. Ketika musibah terjadi, yang terasa apa? Ya sedih lah. Nah, hanya orang yang beriman lah, yang punya kesabaran yang tinggi lah, yang bisa menekan kesedihannya dan timbul kegembiraan dalam hati, kalaupun terungkap dalam raut mukanya. Kenapa? Yakin di balik musibah ini Allah pasti akan mendatangkan hikmahnya. Tuh. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yakinilah bahwa setiap penderitaan yang dialami oleh seorang mukmin itu pasti akan menjadi kifarat. Subhanallah. Apa kifarat? Penghapus, pelebur semua dosa-dosa yang kita miliki. Maka Nabi menyatakan tiada seorang muslim yang sakit, apapun penyakitnya, dia sabar dan penyakitnya itu ditakdirkan oleh Allah sampai wafat, sampai napasnya berakhir dalam keadaan sakit, tapi dia sabar, kecuali dia akan datang nanti ke hadapan Allah dengan tanpa setitik pun dosa yang melekat pada dirinya. Subhanallah. Nah, dengan demikian maka subhanallah, sabar ini segala-galanya. Luar biasa. Makanya kita patut kiranya untuk memiliki sifat sabar ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat sabar ini kepada kita sekalian. Baik, itu pada yang pertama ya. Bisabri. Sabar ya. Nah, kemudian yang kedua, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, Allah menyatakan tadi, ista'inu bisabri wassalah, mohonlah kalian perlindungan pada Allah dengan sabar dan salat. Apa hubungan salat dengan ketenangan hati? Saya ingin menyampaikan satu penelitian seorang mu'alaf di Amerika, beliau seorang doktor. Beliau masuk Islam alhamdulillah bersyahadat.
ketika dalam sebuah penelitiannya ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Apa yang tertarik di hati Anda tentang Islam itu? Beliau seorang dokter ahli neurologi, ahli urat, ya, urat saraf. Beliau meneliti satu penelitian bahwasanya ternyata dalam sel-sel atau urat-urat saraf yang ada di otak manusia ini tidak bisa dialiri 100% dengan aliran darah. Ada sekian inci, wallahu alam, berapa persen yang tidak bisa dialiri oleh aliran kecuali ketika kepala ada di bawah. Saya melihat kok umat Islam itu sehari semalam dari mulai pagi, bangun pagi sampai tidur lagi secara kontinuitas teratur sedemikian rupa, mereka melakukan apa yang namanya sembahyang, kata dia. Ketika sembahyang, kata dia, kepalanya ada di bawah. Jadi ini menunjukkan bahwa subhanallah, ternyata ketika sujud itu aliran darah itu bisa nyampe ke otaknya secara merata. Dan ternyata bagi umat Islam, insya Allah tidak akan terserang oleh penyakit apa namanya itu stroke dan sebagainya. Inilah rahasia kenapa Rasul kalau sujud suka lama, kan Den? Iya. Lama sekali. Dalam tahajud hampir lama dan rukunya hampir lama dan berdirinya. Berdiri Nabi kurang lebih tam Al-Baqarah 286 ayat tambah An-Nisa Al-Imran. Subhanallah. Ini menunjukkan ternyata secara fisik saja atau secara psikis juga ternyata sholat ini amat berpengaruh dengan ketenangan hati. Itu saja nanti kita akan permasalahan juga, apakah setiap orang yang sholat bisa menjadikan hatinya tenang? Nah, karena kenyataannya kita sering sholat, ya. tapi sholat hatinya mau kemana we gitu. Baik. Bukan ketenangan yang kita dapatkan, malah sebaliknya. Nah, di mana kesalahannya? Oke, nanti kita akan coba ungkap. Insya Allah. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa Bandung TV. Anda tetap bersama kami di acara Solusi Islami.